Sobat horor, Bu Guru cantik ini sedang bersiap untuk sebuah liburan impian. Namun perjalanannya terpaksa terhenti saat mobilnya mendadak mogok di tengah gurun gersang. Terjebak sendirian tanpa bantuan, ia harus berlari dari kejaran kawanan bandit sadis yang mencoba merenggut paksa kehormatannya. Meski terus diburu dan dikepung, ia menolak untuk menyerah begitu saja. Apakah ia mampu melawan dan meloloskan diri dari kebrutalan para monster bejat ini sendirian? Siapkan camilan kalian, dan inilah pembahasan lengkap alur film Hunting Emma. Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama yang bernama Emma, seorang guru cantik yang tengah bersiap untuk menempuh perjalanan jauh demi menikmati masa liburan di pertanian sang ayah. Sementara itu, di sudut lain yang kelam, sekelompok bandit berbahaya tengah mempersiapkan rencana besar. Di bawah komando sang bos yang kejam, mereka mengemas paket selundupan ke dalam sebuah van putih. Sang bos memberikan perintah tegas, jaga jarak seperti biasa, dan jangan sampai ada kesalahan. Tanpa Emma sadari, van putih berisi para monster ini sedang melaju ke arah yang sama. Di tengah perjalanan, seorang polisi lalu lintas tanpa sengaja menghentikan van putih tersebut untuk pemeriksaan rutin. Si pengemudi van yang tampak gugup langsung memicu kecurigaan, memancing konfrontasi verbal yang menegangkan. Rombongan anak buahnya yang memantau dari mobil lain segera mendekat dan mencoba mengalihkan perhatian. Dalam sekejap mata, senjata api langsung ditarik dan saling diarahkan satu sama lain. Suasana berubah menjadi sangat mencekam saat polisi yang terdesak akhirnya dipukul jatuh, lalu diseret paksa ke dalam van. Sial benar nasib Emma hari ini. Baru saja ia bernafas lega setelah berhasil memindahkan kura-kura besar ke pinggir jalan agar tidak terlindas, mobilnya justru mendadak mogok. Asap putih mulai mengepul dari kap mesin, dan setelah diperiksa, air radiatornya ternyata bocor parah. Dalam kepanikan di tengah gurun yang gersang dan terasing, Emma mencoba mencari sinyal telepon seluler, namun nihil. Di saat yang bersamaan, gerombolan kriminal yang menahan Pak Polisi juga berada di dekat sana. Sang bos komplotan yang kejam kemudian memaksa anak buahnya yang bernama Pete untuk menghabisi polisi itu sebagai ujian kedewasaan dan memperbaiki kesalahannya. Pete diperintahkan untuk latihan menembak bebatuan sebelum eksekusi Pak Polisi. Emma yang mendengar suara tembakan langsung tersentak kaget dan menyadari ada bahaya besar sedang mengintainya. Ketakutan Emma terbukti ketika para anggota komplotan melihat keberadaannya dari kejauhan. Tanpa membuang waktu, dua pria bertenaga kekar langsung mengejar Emma yang mencoba berlari menyelamatkan diri. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga menerjang medan berbatu, Emma akhirnya berhasil disergap dan dilumpuhkan. Ia diseret kembali ke lokasi penahanan Pak Polisi yang tampak terkapar tak berdaya. Di sana, ketegangan semakin memuncak saat para bandit bejat mulai memperdebatkan nasib Emma. Sang ketua komplotan dengan dingin melemparkan koin untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan Emma dengan syarat keji. Siapapun yang memenangkan taruhan boleh bermantap-mantap dengan Emma, lalu menghabisi nyawa wanita malang itu. Keajaiban dan keberanian muncul di tengah situasi yang tampaknya tanpa harapan. Saat bandit yang bernama Buela bersiap melecehkan Emma, Pak Polisi yang terluka parah tiba-tiba mengumpulkan sisa tenaganya, masuk ke dalam mobil patroli dan langsung tancap gas untuk menabrak para bajingan tersebut. Buela yang sedang menahan Emma ikut mengejar mobil polisi. Komplotan bandit itu menghujani mobil polisi dengan peluru. Memanfaatkan situasi kekacauan itu, Emma dengan cepat mengambil pisau militer yang terjatuh di tanah dan melarikan diri ke area perbukitan batu. Sementara itu, Pak Polisi akhirnya tewas mengenaskan setelah mobilnya diberondong peluru, meninggalkan Emma sendirian di alam liar, bersenjatakan pisau dan siap berjuang habis-habisan demi bertahan hidup. Bosman dan anak buahnya tidak tinggal diam setelah mengetahui target mereka.
Emma melarikan diri. Berkat kemampuan Pete dalam membaca jejak, yang ternyata pernah mengikuti kursus ranger, kawanan penjahat ini berhasil mengendus rute pelarian Emma yang mengarah ke bukit berbatu dan jalur jeep. Mereka menyadari Emma bergerak tanpa membawa persediaan air di tengah terik gurun yang panas. Sementara itu, seorang pria paruh baya yang mengendarai pickup putih tampak berhenti di dekat mobil Emma yang mogok, berusaha memanggil namanya tanpa menyadari bahaya besar sedang mengintai di sekitarnya. Kucing-kucingan maut di tengah padang gersang pun dimulai. Dari kejauhan, Emma yang kelelahan dan bermandikan keringat mencoba mengamati situasi menggunakan teropong binokularnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat kawanan Bosman bergerak lincah di atas perbukitan batu, siap menerkamnya kapan saja. Sadar posisi dan waktunya kian terjepit, insting bertahan hidup ini langsung mengambil alih. Dengan sisa tenaga dan napas yang memburu, Emma kembali berlari, berkejaran dengan waktu sebelum para pemburu berdarah dingin itu berhasil mengepung dan mengakhiri hidupnya. Di tengah hamparan gurun yang gersang dan seolah tak bertepi, Emma terus melangkah dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya. Di sisi lain, kelompok pemburu yang beringas mulai mendeteksi pergerakannya. Mereka memutuskan membagi beberapa tim untuk menyisir setiap sudut demi memastikan mangsa mereka tidak lolos. Ketegangan semakin memuncak ketika pria yang mengendarai mobil pick-up di adegan sebelumnya mendadak menelepon Shaq, ayah Emma. Ia menanyakan apakah putrinya itu masih mengendarai mobil putih kecil yang biasa ia gunakan. Ia mengabarkan bahwa ia menemukan mobil Emma dalam kondisi rusak dan terlantar di pinggir jalan. Namun anehnya, ia tidak menemukan keberadaan Emma di sana. Mendengar kabar tersebut, insting Jack sebagai mantan prajurit elit langsung bergejolak. Dan tanpa buang waktu, Jax langsung memacu kendaraannya menuju lokasi penemuan demi menyelamatkan Emma dari bahaya yang mengintai. Langkah kaki Emma membawanya ke sebuah tangki air, sebuah oase instan yang sangat ia butuhkan untuk membasuh wajah dan mengisi kembali flakon airnya demi menyambung napas. Namun, kedamaian singkat itu hancur berantakan ketika salah satu pemburu yang bernama Boela tiba-tiba muncul dari balik semak-semak dengan pistol terkokang tepat ke arah wajahnya. Boela tersenyum licik, lalu memaksa Emma membuang botol airnya ke tanah. Bajingan tersebut perlahan mendekat, menyudutkan Emma ke dinding tangki, dan mulai melakukan tindakan pelecehan yang agresif. Pria itu mengira Emma hanyalah seorang gadis kota tak berdaya yang ketakutan dan siap menjadi korban berikutnya. Namun, akting ketakutan Emma justru menjadi umpan mematikan bagi mangsanya yang terlalu percaya diri. Saat Boila lengah dalam kebuasannya, Emma dengan dingin meraba pisau taktis yang tersembunyi di balik pinggangnya. Lalu dalam satu gerakan kilat yang presisi, ia menghujamkan senjata tajam itu telak ke dada sang penyerang. Darah segar menyembur, meruntuhkan kesombongan pria itu yang kini tersungkur menahan sakit dan sekarat. Dengan napas terengah-engah, Emma menatap musuhnya yang berlumuran darah, seraya membisikkan identitas aslinya. Ia adalah putri dari Jax LaRue, komandan pasukan elit nomor 1 yang legendaris. Emma kini bukan lagi gadis yang diburu, melainkan malaikat maut gurun yang siap menghabisi mereka satu persatu. Merasa curiga Boela sudah lama pergi dan tidak ada kabar, Jay melangkah waspada untuk melacak keberadaan rekannya. Langkahnya mendadak terhenti dan napasnya tertahan saat melihat tubuh Boela terkapar bersimbah darah di tanah gersang. Dengan tubuh gemetar dan syok, ia segera meraih radio komunikasinya, menghubungi Bosman dengan suara panik bercampur ngeri, dan melaporkan bahwa Boela telah dihabisi secara brutal oleh wanita buruan mereka yang ternyata memiliki insting membunuh luar biasa. Ternyata, senjata dan radio komunikasi Boela juga sudah dibawa pergi oleh Emma. Mendengar laporan mengejutkan dari Jay, Bosman langsung naik pitam dan memerintahkan seluruh anggota kelompoknya untuk bergerak cepat mengepung area tangki air.
Di saat yang bersamaan, Emma yang telah berpindah posisi ke puncak Bukit Batu sempat menghubungi Bosman lewat radio. Dengan nada dingin penuh intimidasi, ia mengejek sang pimpinan bandit dan menegaskan bahwa ia akan segera melaporkan mereka ke polisi. Ancaman itu membuat amarah Bosman kian memuncak, mendorong kelompoknya terus memburu ke arah tangki hingga mereka menemukan jasad Buela yang kaku. Namun, Jay yang bergerak sendirian memilih memotong jalur dan mengikuti jejak kaki Emma hingga tiba di bawah tebing tinggi, tanpa menyadari bahwa ia sedang melangkah masuk ke dalam sebuah jebakan maut yang disiapkan sang buruan. Tiba-tiba, dari puncak tebing, Emma melemparkan sebuah batu besar yang jatuh telak menghantam kepala Jay hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Mengira Jay sudah tewas, Emma bergegas turun dari tebing untuk mengamankan situasi. Namun di luar dugaan, Jay yang ternyata hanya terluka parah langsung bangkit dan menyergap Emma dengan brutal. Duel fisik yang berat dan tidak seimbang pun pecah. Emma nyaris tewas kehabisan napas saat Jay mencekiknya dengan brutal. Di ujung kesadarannya, tangan Emma meraba-raba tanah, berhasil meraih revolver milik Jay yang sempat terjatuh, dan tanpa ragu melepaskan tembakan jarak dekat yang langsung mengakhiri hidup bandit tersebut. Suara letusan senjata yang menggema di kejauhan membuat Bosman panik dan langsung memanggil Jay lewat radio. Namun ia justru dikagetkan oleh suara dingin Emma yang menyahut, "Dua anak buahmu sudah tewas keparat. Sisa 4 lagi." Mendengar itu, darah Bosman mendidih seketika. Ia bersumpah akan menyiksa Emma dengan cara paling sadis sebelum menghabisinya. Sementara itu, di belahan gurun lain, Jax, ayah Emma, ternyata telah berhasil melacak jejak putrinya hingga sampai ke area tangki air kuno. Menatap jasad Buela yang terkapar di sana, Jax justru tersenyum bangga, menyadari bahwa putri kecilnya kini telah menjelma menjadi mesin tempur yang siap menyapu bersih para pemburunya. Mendengar ancaman Emma lewat radio, Bosman yang murka langsung memerintahkan sisa anak buahnya untuk bergerak mengepung area bangunan di bawah bukit. Dengan senapan runduknya, Bosman melepaskan tembakan bertubi-tubi, memaksa Emma merangkak panik mencari perlindungan di balik dinding batu bangunan tua. Di tengah ketegangan itu, kondisi fisik anak buah Bosman mulai goyah. Pete tiba-tiba mengalami mual hebat dan muntah akibat air yang mereka minum sebelumnya, memicu makian kasar dari Bosman yang menganggapnya beban tidak berguna. Bosman kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera merangsek maju. Sementara Emma bergegas menyelinap masuk ke dalam bangunan untuk bersembunyi, Fit bersama satu rekannya yang bernama Jim perlahan mulai mendekati area halaman, tanpa menyadari bahwa maut sedang mengintai mereka di dalam kegelapan. Situasi semakin menegangkan saat Jim memutuskan masuk terlebih dahulu, meninggalkan Pete yang masih lemas menunggu di halaman. Jim perlahan menelusuri lorong dan kamar yang berantakan dengan pistol terhunus. Namun ia justru disergap dan dihabisi oleh Emma di dalam salah satu ruangan. Kehilangan kontak dengan Jim membuat Bosman yang masih di atas bukit naik pitam. Ia langsung mengancam Pete lewat radio agar segera bertindak jika tidak ingin ditinggalkan. Pete yang ketakutan akhirnya memberanikan diri mendekati pintu bangunan sambil menodongkan senjata. Dengan suara gemetar, ia berteriak bahwa dirinya hanyalah seorang supir cinta damai yang tidak ingin melukai siapapun. Namun, begitu Pete nekat melongokkan kepalanya ke dalam pintu, Emma yang sudah bersiap langsung menyergap dan mengunci lehernya dari belakang, membuat Pete tak berkutik di bawah ancaman pisau yang dingin. Di ambang maut, Pete memohon agar Emma melepaskannya dan bersumpah akan langsung pergi dari tempat itu. Emma yang iba akhirnya melonggarkan cengkramannya. Namun baru saja berlari beberapa langkah, Pete ingkar janji dan berteriak lantang memberitahu Bosman posisi Emma. Merasa dikhianati mentah-mentah, Emma tanpa ampun langsung mengeluarkan jurus lempar pisau mautnya yang melesat cepat dan bersarang telak di punggung Pete hingga membuatnya tewas tersungkur di tanah. Setelah berhasil menghabisi Piet,
Emma langsung bergerak cepat memburu bandit berikutnya, Buzz. Di kejauhan, Bossman yang panik karena radio komunikasinya tak kunjung direspons, bergegas menuruni bukit dengan cemas. Fokus Emma sempat terpecah saat melihat kedatangan Bossman, memberikan celah bagi Buzz untuk menyergapnya secara brutal. Meski Emma babak belur dihajar dan dibanting ke tembok hingga kaca jendela, ia tak tinggal diam. Dengan cerdik, Emma memancing emosi Buzz dengan berkata, "Apa kamu takut berkelahi dengan seorang wanita?" Hingga pria itu membuang senjatanya. Sial bagi Buzz, dalam duel tanpa senjata yang sengit itu, Emma berhasil meraih sebuah palu dan menghantam kepala Buzz hingga tewas seketika. Dengan napas yang memburu, Emma memungut pistol di lantai dan melangkah keluar, bersiap menghadapi ancaman terbesar yang sudah menantinya. Di luar rumah, Bossman sudah mengintai dengan senapan, memamerkan tawa licik seolah bersyukur para anak buahnya tewas demi keuntungan yang lebih besar. Menolak diremehkan, Emma membalas dingin dengan ancaman mematikan. Bossman yang arogan justru menantang Emma beradu kecepatan tembak ala cowboy Wild West. Saat tembakan meletus, Emma melompat cepat dan melepaskan 2 peluru balasan. Di saat bersamaan, suara letusan itu terdengar oleh Tuan Jax, ayah Emma, yang menunggu di tengah jalan. Air matanya berlinang, mengira putri tercintanya telah gugur. Namun takdir berkata lain. Peluru Emma bersarang telak hingga Bossman ambruk memuntahkan darah. Meski bahunya sendiri tertembak dan menahan sakit yang luar biasa, Emma terus melangkah tertatih. Di ujung jalan, Jax yang berlari terpincang-pincang akhirnya melihat sosok putrinya. Film pun ditutup dengan penuh haru saat Emma menangis lega di pelukan sang ayah. Sebuah pelukan hangat yang menyudahi perjuangan taruhan nyawa demi bisa pulang dengan selamat. Sobat horor, perjuangan Emma mengajarkan kita bahwa saat nyawa dan kehormatan dipertaruhkan, insting bertahan hidup seorang wanita bisa berubah menjadi kekuatan paling mematikan. Menurut kalian, seberapa epik aksi balas dendam Bu Guru Cantik kita kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel Dunia Horor agar tidak ketinggalan film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap waspada, dan sampai jumpa di ruang teror berikutnya.